Halo, kali ini kita akan berbicara masalah sensor LDR atau Light Dependent Resistor. Sepertinya Anda sudah tidak asing lagi dengan LDR. Nah, oleh karena itu kita langsung saja panggil ini. Saya pakai yang torch karena ada torchnya, ada senternya. Sebentar ya. Nah, sudah muncul print previewnya. Nah, kemudian saya memanggil resistor. Nanti ini prinsip kerjanya hanya sebagai pembagi tegangan saja. Ini R-nya 100K. Kemudian ada power supply, baterai ya. Oke, nah baterainya kita pasang dulu, kemudian kita set 12. Ini tidak harus 12 volt ya. Hanya untuk memudahkan. Nah, di sini torchnya atau LDR-nya dengan torch ini kita sambungkan semacam ini seperti membagi tegangan biasa ya. Ada dua resistor yang diparalel. Nah, kemudian kita panggil DC voltmeter mana? Nah, ini DC voltmeter, pasang di sini ya. Ini kita asumsikan sebagai output. Kemudian ada lagi DC voltmeter yang di sini. Yang berikutnya DC voltmeter yang semuanya ini nih. Kita zoom. Nah, di sini seperti yang Anda sudah ketahui bahwa LDR ini berbanding terbalik dengan intensitas cahaya yang didapat. Jadi semakin besar intensitas cahaya yang didapat, maka resistannya ini yang ada di dalam sini semakin kecil. Semakin terang, maka R-nya semakin kecil. Semakin gelap, R-nya semakin tinggi. Nah, ini coba kita simulasikan. Ini pas 12 volt, di sini 12 volt, ini 1,1, ini 10,9. Nah, ini kita kalau dekatkan lampunya ini, nah, maka resistan yang ada di sini akan semakin menurun. Kalau R-nya turun, maka tegangan yang di sini juga akan turun, tegangan LDR-nya toh. Karena V sama dengan I kali R, R-nya turun ya ikut turun juga toh. Coba 6, 4, 3 nih ya, diamati. Ya, 1, 0, nah dan seterusnya. Itu membuktikan bahwa resistan yang ada di LDR ini berbanding terbalik dengan intensitas cahaya yang diperolehnya. Itu. Nah, kemudian ini kita hapus dulu. Oke, ini kita hapus. Kita coba mengaplikasikannya di dunia nyata. Waduh, serius banget dunia nyata. Oh, maaf. Aduh, saya close saja ini. Kalau gini nih biasanya suka error sendiri ya, maklum. Oke, saya buka lagi. Nah, di sini kita ingin membuat sebuah saklar otomatis dengan inputan LDR. Jadi di sini LDR tadi, torch tadi ya. Sebentar nunggu. Nah, ini kemudian ada lagi resistor 100K. Mana resistor di bawah ini? Kecil aja 0,6 watt, 100K. Kemudian kapasitornya yang 0,1 mikrofarad. Tapi yang dayanya tinggi. Mana? Sebenarnya nggak tinggi juga nggak apa-apa sih. Karena ini tegangannya mungkin di bawah di bawah 16 volt ya. Ini aja nggih, saya pakai ini aja guys. Nah, kemudian kita panggil diak ya.
diak, tapi saya yang generic aja nggih. Jadi yang animated, nah, untuk simulasi. Tapi apa mau pakai yang lain juga boleh sih. Nah, ini kan untuk animated saja, untuk percobaan gitu nggih. Percobaan, tidak ada spesifikasinya. Kemudian teriak juga yang animated saya pakai, yang bawah sendiri ini generic. Kemudian ambil lagi ada lampu, bulb, BULB ya, maaf, bulb. Nah, bulb fill atau bulb animated ya, yang animated lagi saja. Kemudian ada alternator untuk sumber tegangannya. Nah, kita pasang dulu tadi apa namanya itu LDR-nya. LDR ada di sini, kita pasang. Kemudian ada resistor di atas ini 100K, kita balik dulu. Yang berikutnya ini ada R lagi, tapi kita kasih R-nya kecil aja. Sebentar. Kita balik, kemudian double klik, ini 470 ya. Yang berikutnya ada kapasitor, belum ngambil. Oh sudah ding, sudah tahu tadi saya. Kapasitor mana? Nah ini kapasitornya 470, sorry, 0,1 mikro atau 100 nano. Sini. Kemudian diak, mana diak? Nah, ini diak, kita kasih sini. Kemudian ada teriak kita kasih sini. Kemudian ada alternator, kita kasih sini. Kemudian lagi ada apa namanya, lampu ya, bohlam. Nah ini kita kasih sini. Kemudian kita hubungkan semuanya dulu, yang bagian luar. Nah semacam ini. Ini kita hubungkan ke LDR-nya, LDR ke resistornya, kemudian diaknya di sini. Nah ini kan seperti pembagi tegangan saja nggih. Tapi di sini dikasih tegangan yang fix. Nah ini ada kapasitor untuk apa ya? Pengisian pengosongan, jadi untuk men-trigger diaknya ini. Kemudian ini kita kasih ke gate-nya teriak, ini anoda katodanya. Nah begini. Kemudian ini kita set ya 220 volt PLN, tapi kan kalau peaknya 311, kemudian 50 Hz ya. Oke, kemudian kita panggil ini. Kok osiloskop? Salah. AC voltmeter. Nah, ini bulbnya ini kita ukur, ya kan? Berapa tegangannya? Bulbnya ini masih 12 volt ya, kita kasih 220 volt. Tadi ini tegangannya cuma hambatannya cuma 240 ya. Kemudian di sini juga kita kasih nih. Nah, kita kasih voltmeter yang AC untuk mengukur R1-nya ini. Kemudian kita kasih voltmeter juga di sini. Sebenarnya sini juga boleh sih. Untuk ke sini nggih. Nah, begitu. Baik. Nah, ini prinsip kerjanya begini. Jadi kan di sini ada pembagi tegangan ya. Kalau di sini tegangannya turun, nah, maka di sini suplai arusnya, suplai tegangannya menjadi turun juga. Kemudian di sini suplai untuk tegangan yang di sini atau arusnya di sini juga turun. Akhirnya ini cut off ya. Kalau ini cut off, maka ini seperti terhubung, saklar terhubung buka ya. Kemudian arusnya ini mengalirnya tidak ke bawah sini tapi ke kiri. Nah, berhubung ini 100K yang tadi cuma 240, maka tegangan akan lebih banyak di sini.
Ini kemudian turun begini. Nah, tapi tegangan itu terkumpul di sini. Jadi ini 200 lebih, ini cuma berapa volt. Jadi ini mati. Ya, ininya tegangannya tinggi yang ini. Oke. Itu. Coba kita zoom ya. Ini coba kita play. Nah, ini LDR-nya. Lampunya mati, berarti ini masih malam hari. Ini tegangannya 218 ya. Jadi ini kalau bisa menyala, ini pasti menyala nih karena tegangannya hampir 220. Di sini cuma sedikit sekali kurangannya dari sinilah ya. Nah, 220 di sini 218 ya, 2 voltan di sini ya. Kemudian ini siang hari ya. Nah, nanti semakin terang. Nah, coba perhatikan di sini, nanti akan berkurang. Nah, semakin terang, makin terang. Nah, itu sebelah kanan voltmeter AC-nya langsung turun jadi 0,04 volt ya. Berarti itu tandanya lampunya sudah mati. Ya, tapi yang sebelah kiri atas coba diperhatikan. Nah, ini jadi tegangannya naik. Jadi tegangannya terkumpul di sini ya, karena ini 100K, ini cuma 240 tadi. Nah, kemudian ini beranjak sore, malam ya. Ini turun, nah di sini naik nanti. Nah, ya kan? Nah, gitu guys. Coba ini kita ulangi di sini. Sini sekarang tegangannya apa? Ya, tegangannya kan agak tinggi karena ini kan resistannya kan juga resistannya tinggi tuh karena sinarnya rendah, intensitas sinarnya rendah. Nah, gini. Nah, nanti tegangannya ini akan semakin kecil toh, 3, 2 ya ini. Kemudian ini kita turunkan lagi 4, 5. Nah, 11. Jadi di sini tegangannya semakin tinggi juga. Nah, ini memang tidak bisa anteng ya ini ya. Yang pasti tegangannya ya kok ini kok nggak bisa lagi, nggak bisa turun. Ini memang suka gini, error gini dan nah, oke, sip. Nah, sudah toh. Jadi 0,05 217 ini 2 volt. Nah, di sini di 2 volt, di sini 217 volt, di sini 0,05 volt. Ini adalah salah satu fungsi dari apa namanya itu LDR ya, pada switching otomatis yang inputannya adalah cahaya. Nah, di sini menggunakan teriaknya ini, diaknya ini. Oke. Cukup sekian untuk penjelasan prinsip kerja dan juga aplikasi sensor LDR, dan semoga bermanfaat.